memberikan rekayasa totalitas untuk dakwah, ya, menerima lamaran Rasulullah SAW. Dan dari 9 istri itu ternyata yang bisa memiliki keturunan hanya dari jalur Khadijah radhiyallahu anha. Kalau satu Maryam al-Qibtiyah itu sebagian tidak dimasukkan ummahatul mukminin karena budak, ya, dia dari Raja Qibti saat itu. Putranya Ibrahim meninggal ketika Rasul masih, ketika beliau Ibrahim masih bayi. Jadi kumpul Rokoya, Fatimah, semuanya putra dari Khadijah radhiyallahu anha. Meninggal pada tahun turunnya sudah tadi. Kemudian disusul dengan meninggalnya paman beliau Abu Thalib. Meskipun tidak masuk Islam, tapi perjuangan pembelaannya beliau kepada Rasulullah SAW luar biasa sekali. Ya. Sampai Rasulullah begitu Abu Thalib meninggal dunia tidak bersahadat, ya, bagaimana Ibrahim, Nabi Ibrahim, ya, Rasulullah senantiasa memohonkan ampun, minta diringankan siksaannya Abu Thalib, sampai turun teguran dari Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memaksa orang menerima hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi yang bisa memberikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhtiarnya Rasul tidak berhenti, ya, sama ikhtiarnya Ibrahim. Jadi Ibrahim muda itu ketika dapat wahyu untuk mendakwahkan, beliau tidak dakwah kemana-mana. Yang didakwai pertama orang terdekatnya, tidak punya ibu, bapaknya. Ya, persis dengan perintah Allah, tu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi keluarga itu betul-betul dibangun terlebih dahulu oleh Ibrahim. Ya. Ketika bapaknya masih kekeh dengan agama syiriknya, ya, beliau terus mendakwai dalam surat Maryam. Ya. Bahkan sampai ketika Ibrahim mengatakan, la ilah tentang bila arjumana, wahai Ibrahim, kamu tidak berhenti menjelek-jelekan agamaku, tidak henti-hentinya menganggapku musyrik, la arjumana, kamu tak tunggu, pergi wahjur limaliya dari rumahku. Apa jawaban Ibrahim? Sa'astaghfirullah rabbi. Tidak apa-apa. Meskipun bapak mengusir saya, meskipun saya diusir dari rumah, saya tidak akan berhenti mendoakan Allah agar membukakan hidayah untuk kita. Bahkan sampai bapaknya meninggal dunia itu, Ibrahim tak henti-hentinya memintakan ampun untuk bapaknya. Sampai Allah menegur, wa maka nabi ya, tidak berhak seorang nabi walladzina amanu, dan tidak boleh orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikina, mohonkan ampun bagi yang meninggal dalam keadaan musyrik, walau kanu meskipun itu orang tua kandungnya. Berbeda ketaatannya di dunia ketika mati dalam keadaan musyrik. Jadi Rasulullah itu sedih ditinggal 2 orang penopang, ya, dakwah beliau dari sisi dukungan sosial Abu Thalib, dari sisi pendanaan yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ini sebab turunnya surat Hud 19. Baik, kita masuk dalam surat tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Ya. Jelas tidak ada tafsir pembahasan awal surat Alif lam mim, Alif lam ra dan lain sebagainya. Kitabun, ya. Adapun Al-Quran, ya,
Muhkimat ayatuhu, dijelaskan ayat-ayatnya, muhkamat ayat-ayatnya, summa fusilat min ladun hakimin khabir. Ya, diturunkan dari sisi Allah yang maha hakim, maha mengetahui, ya, khabir, maha mengetahui, bijaksana dan maha mengetahui. Langsung ayat kedua, Allah ta'budu illallah. Seruan Nabi itu dari zaman ke zaman sama. Ya, ini dikaitkan dengan firman Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Setiap nabi, ya, kami utus kepada masing-masing umat golongan. Tujuannya dua. Ani'budullaha, mengajak semua makhluk yang diutus, ya, umatnya. Ubudullaha, ibadahlah semata-mata kepada Allah. Wastanibut taghut, jauhi musuhi seluruh taghut. Makanya para nabi itu tidak semudah, ya, dai hari ini. Ya, barangkali kita menyampaikan syirik itu tak banter-banter di sini, nggak ada yang protes karena hari ini sudah jarang orang berbuat syirik. Ya, kecuali berani, ya, isi khutbah di Parangtritis mengatakan, ya, percaya dengan nyilor itu syirik, itu baru tantangannya. Ya. Jadi Nabi itu dua tugasnya. Yang pertama mengajak ubudullaha, jangan berbuat syirik, dan yang kedua wastanibu taghut, jauhi, anggap musuh seluruh taghut. Ya. Ada pembahasan taghut, siapa taghut itu disebutkan oleh para ulama, kullu ma'ubida. Kalau taghut diterjemahkan oleh para ulama itu kullu ma'ubida min dunillah, setiap sesuatu yang disembah dari selain Allah, wa huwa radin, dia ridho. Ya. Jadi yang disembah dan ridho. Ya. Jadi kalau Nabi Isa itu bukan taghut, ya, karena beliau disembah dan tidak ridho. Coba lihat patungnya yang disalib itu kan sudah nolak-nolak, ya, tapi masih disembah saja. Lebih detail lagi, Qayyim al-Jauziyah merincikan taghut itu siapa. Yang jelas Rasul ketika diperintahkan fi kulli ummatin, berarti setiap masa itu mesti ada taghut. Ya. Dimulai dari Rasul pertama Nuh alaihissalam, ya, ketika Nuh diutus, ya, untuk mendakwahkan Islam, ya, beliau termasuk dai yang paling panjang umurnya. Dakwahnya saja 900 tahun dikurangi 50, berarti 850 tahun itu dakwahnya. Tidak seminggu sekali, ya, tidak seminggu 2 kali, tapi beliau mengatakan ini da'utu qaumi lailan wa naharan. Jadi tidak ada kerjaan lain kecuali dakwah beliau. Pagi dakwah, siang dakwah, malam dakwah, terus. Itu pun kata beliau, ya, surhatnya kalau surat Nuh, walam yazidhu minhu illa firara. Tapi herannya itu nggak ada ini kok. Dan beliau itu berangkat, ya. Jadi hujan panas, ya, berangkat. Ya. Dan ketika Nabi Nuh berdakwah, kemudian dapat wahyu, anisna'il fulka, kamu buat perahu. Ya. Maka pembesar kaum ketika didakwai, ya, ikutlah
ajakanku, rela bersamaku, semuanya tertawa. Dan yang menertawakan itu adalah Tauhid. Ya, namanya begitu. Ketika Musa alaihissalam diutus, dia punya musuh satu, Fir'aun. Berarti Fir'aun adalah Tauhid. Ketika Abu Jahal itu bersama Rasulullah mengajak ibadah kepada Allah, Abu Jahal menentang. Berarti Tauhidnya adalah Abu Jahal. Ya, jadi Tauhid itu semua penentang dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang pertama, jadi Tauhid itu kullu ma bisa ditudillah bahwa bisa membesar kaum. Ya, kalau hari ini ada orang yang menentang syariat Islam, ya, dalam evaluasi tahunan Wahid Institut, ya, kelompok yang paling banyak berbuat keonaran adalah FPI, ya, dan dicirikan yang tidak punya rasa toleransi. Jadi toleransi itu maknanya yang penting kita nggak mengerjakan toleransi hari ini. Ya, mau juara nomor, yang penting saya tidak juara. Ya, mau ada perzinahan, yang penting keluarga saya yang berzina, itu toleransi hari ini. Ya. Nah, ketika ada yang berusaha mengamalkan Islam, mengajak kepada syariat Islam yang dihalang-halangi, yang menghalang-halangi itu adalah Tauhid. Ya, itu gambar nyata dari firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Tujuannya dua, ajak nyembah kepada Allah. Yang kedua, jauhi musuh-musuh Allah, yaitu Tauhid. Ya. Yang kedua, Tauhid itu adalah, ya, alladzi yahkumu bighairi ma anzalallah. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan Tauhid itu segala hukum yang dibuat menandingi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dijauhi, karena itu Tauhid. Ya. Tauhid. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, ya, bagaimana terjadinya Tauhid, ketaatan pertama kali itu bukan umat Islam yang mengerjakan, ya, tapi umat Nasrani. Ya. Allah membacakan di dalam, Rasulullah membacakan firman Allah surat At-Taubah kepada Adi bin Hatim saat itu. Ya. Surat ke-31. Ya. Gambar Tauhid hari ini. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Jadi ketika Rasul sedang mengadakan taklim, tiba-tiba ada Adi bin Hatim masih membawa salib ngaji. Ya. Rasul hanya menyindir, baca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, mereka menyembah kepada pemuka agamanya. Ya. Adi bin Hatim langsung memprotes, mana tuduhum, dari mana tuduhan itu? Kami tidak pernah menyembah mereka, ya Rasulullah. Jadi selama saya Nasrani tidak pernah sujud rukuk kepada pendeta saya. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, alaisu ahallu ma harramallah fatuhilluna. Ketika mereka